Pemirsa, Jakarta diprediksi hujan lebat seharian ini. Pemprov DKI menyiapkan langkah antisipasi dari modifikasi cuaca hingga pengerukan 3 sungai. Sekitar 200 ekskavator dikerahkan untuk mengeruk sejumlah kali di 5 wilayah DKI Jakarta. Di awal tahun ini, normalisasi sungai difokuskan di 3 sungai yang kerap meluap dan memicu banjir, yaitu Sungai Ciliwung, Sungai Krukut, Sungai Cakung Lama. Meski bukan solusi baru, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan pengerukan sungai akan mengurangi dampak hujan ekstrim karena aliran sungai bisa lebih lebar dan mengurangi pendangkalan. Selain normalisasi sungai, Pemprov DKI Jakarta juga terus melakukan modifikasi cuaca. Sebelumnya BMKG mengingatkan Jabodetabek akan diguyur hujan lebat seharian ini. Masyarakat pun dihimbau untuk waspada. Pemirsa, pengerukan sungai masih menjadi salah satu resep untuk menangkal banjir di Jakarta. Ada Anissa Rizkia di Sungai Cakung Lama, Rawa Indah, Cilincing, Jakarta Utara. Baik, selamat siang Anissa. Seberapa parah kemudian pendangkalan sungai di sana? Silakan dengan laporan Anda. Ya, Ocha dan juga pemirsa, seberapa parah pendangkalan sungai yang terjadi di tempat saya melaporkan, yakni tadi saya sempat menyaksikan sendiri bahwa endapan lumpur yang ada di sini itu bisa mencapai 1,5 hingga 2 meter. Dan hari ini sejak jam 8 pagi tadi tengah dilakukan pengerukan sampah, yaitu di kali tempat saya melaporkan, yang mana ini merupakan kali Cakung Lama di daerah Cilincing, Jakarta Utara. Pengerahan ekskavator ada 2 buah yang dikerahkan sejak pagi tadi, di mana puluhan personil juga terlihat berjibaku, yaitu diantaranya dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, kemudian dari pihak Dinas Lingkungan Hidup. Mereka akan mengangkut sampah-sampah yang mengendap di kawasan sungai ini sepanjang 8,5 km. Dan memang terbagi menjadi 17 segmen, diantaranya ini merupakan segmen 4, yang mana nantinya pengerukan sampah ini akan dibawa menggunakan truk dan akan dibawa menuju ke kawasan Ancol, Jakarta. Selain itu juga memang ini merupakan upaya dari pemerintah untuk menangani banjir, karena kalau hujan tiba, kawasan ini selalu dibanjiri oleh genangan air yang meluap dari Sungai Cakung Lama, tempat saya melaporkan, dan tak hanya di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, namun nantinya akan secara bergantian begitu bertahap dari Cilincing kemudian ke Kelapa Gading, dan diperkirakan nantinya akan ada target penyelesaian dari program pengerukan ini hingga tahun 2027. Dan untuk informasi Ocha dan juga pemirsa, memang nantinya selain adanya pengerukan endapan lumpur yang ada di kawasan ini, juga akan ada pengoptimalan yaitu pompanisasi yang akan menjadi target utama dari pemerintah Jakarta Utara untuk menanggulangi banjir yang terjadi. Untuk sementara saya kembalikan kepada Ocha yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Cilincing, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Waspadalah dengan banyaknya jalan berlubang pasca banjir di Jabodetabek. Beberapa hari terakhir banyak pengendara terjatuh karena aspal jalan terkelupas yang tidak segera ditambal. Jalan berlubang kembali makan korban. Seorang pemotor terjatuh akibat terperosok jalan berlubang di Jalan Juanda, Depok, Jawa Barat. Lokasi lubang langsung diberi tanda agar tidak ada lagi jatuh korban. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang pengendara motor juga terperosok ke lubang di Jalan Raya Narogong. Korban terpental dan luka-luka sementara motornya rusak. Tak hanya 1-2 titik, jalan berlubang juga banyak ditemukan di sepanjang Jalan Narogong. Hujan deras sebulan lebih membuat aspal jalanan terkelupas, menyisakan lubang menganga. Meski sudah beberapa kali ditambal, tapi jalan kembali berlubang. Jalan berlubang pasca banjir juga banyak ditemukan di DKI Jakarta. Di Jalan Mitra Bahari Penjaringan, Jakarta Utara, banyak ditemukan jalan berlubang berkedalaman 20 hingga 30 cm. Kondisi ini makin membahayakan terutama di malam hari.
Satu hujan deras, jalanan tergenang, membuat banyak pengendara tidak menyadari ada lubang. Pemprov DKI Jakarta memastikan jalan berlubang akan ditambal mulai hari ini meski cuaca masih sering hujan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain mengakibatkan jalan berlubang, banjir di DKI Jakarta menyisakan gunungan sampah bertonton. Salah satunya di Jalan Inspeksi Kali Mukefat, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Ya pemirsa, seperti inilah gunungan sampah rumah tangga milik warga korban banjir beberapa hari terakhir. Sampah puluhan ton ini ditumpuk di sepanjang Jalan Inspeksi Kali Mukefat sepanjang 400 meter. Sampah dari RW 3 ini sempat tak diangkut selama 2 hari. Akses jalan terhambat menuju TPA Bantar Gebang, membuat sampah tak kunjung diangkut dan hanya ditumpuk begitu saja. Selain memicu bau busuk, sampah meluber ke jalanan membahayakan pengendara yang melintas. Pemirsa, 10 hari sudah 2 dusun di Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir hingga 1,5 meter. Sementara itu di Pati, Jawa Tengah, 2 pekan lebih banjir, warga bertahan dengan memanen kangkung. Banjir di wilayah Teluk Jambe Barat, Karawang, akses jalan ketinggian air masih setinggi dada orang dewasa. Warga yang hendak masuk ke dalam rumah menggunakan perahu. Sementara di Dusun Kampek, ketinggian air masih bertahan 1,5 meter. Tidak adanya saluran pembuangan air membutuhkan waktu lama untuk surut. Di Pati, hampir 20 hari ribuan rumah dari puluhan desa terendam banjir. Namun ibu dan anak ini justru panen kangkung yang tumbuh subur di lokasi banjir. Kangkung menjadi bahan sayur di tengah banjir karena tidak ada bantuan yang masuk. Ketinggian air masih mencapai 2 meter. Warga berharap pemerintah bergerak cepat mengatasi banjir agar warga bisa kembali beraktivitas. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, gempa berkekuatan 5,5 magnitudo mengejutkan warga di kawasan Pacitan, Jawa Timur dan sekitarnya. Getaran gempa juga terasa hingga Jogja, Gunung Kidul, Malang, Kediri hingga Bali. Warga memukul kentongan sebagai peringatan saat terjadinya gempa sebesar 5,5 magnitudo di Pacitan, Jawa Timur. Warga pun nampak berhamburan keluar rumah untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Sementara sejumlah pekerja di gedung bertingkat berhamburan keluar gedung saat gempa mengguncang pada pukul 8.20 pagi tadi. Dilaporkan guncangan cukup terasa di kawasan Pacitan, Ponorogo hingga Madiun. Selain itu getaran juga terasa di Yogyakarta, Gunung Kidul, Malang, Kediri hingga Bali. Kepanikan juga terjadi pada sejumlah pelajar yang tengah menjalani proses belajar mengajar di kawasan Malang Selatan. Sebagian pelajar yang panik keluar kelas untuk mengamankan diri. Titik gempa diketahui berada di 25 km timur laut Pacitan dengan kedalaman 105 km.